Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, nabina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Hadirin para bapak, ibu, jamaah Masjid As-Siddiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kita diizinkan oleh Allah untuk sama-sama beramal saleh, salat berjamaah di masjid, berzikir kepada Allah, dan duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita diterima oleh Allah dan kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah mencintai beliau, meneladani beliau, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya. Mengapa? Karena di antara wasiat Allah kepada manusia adalah wasiat agar manusia membangun rasa takut mereka kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61 yang saya baca di mukaddimah tadi, yaitu mereka yang memiliki rasa takut di hati mereka kepada Allah. Kata Allah, karakter orang-orang yang beriman itu walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang memberikan apa yang mereka berikan setelah memberikan amal terbaik, setelah sholat berjamaah di masjid, setelah duduk di majelis ilmu, setelah qiyamul lail, setelah infak, sedekah. Maka kata Allah, hati mereka dipenuhi rasa takut karena mereka sadar akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maka orang yang memiliki karakter seperti itulah yang bisa bersegera di dalam melaksanakan kebaikan dan berlomba-lomba di dalam menunaikannya. Maka generasi terbaik, mereka disebut generasi terbaik. Apa sebabnya?
karena rasa takut kepada Allah mendominasi kehidupan mereka. Mari kita lihat zamannya sahabat, zaman terbaik yang kata Nabi khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Disebutkan dalam kitab Safwatus Safwah oleh Ibnul Jauzi, satu ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma melakukan safar bersama rombongan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang penggembala kambing. Dia menggembalakan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Maka Abdullah bin Umar mengujinya. Yang diuji ini cuma penggembala kambing, bukan ulamanya, bukan ahli Qur'annya. Tapi lihat bagaimana kualitas iman dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Umar begini, bi'na syatan min hadhil ghanam. Wahai anak muda, juallah seekor kambingmu ini kepadaku. Maka penggembala itu berkata, innaha laysat li, innaha li sayyidi. Kambing-kambing ini bukan milik saya, tapi milik majikan saya. Saya ini cuma budak yang diperintahkan untuk menggembala kambing. Maka Ibnu Umar menaikkan level ujiannya. Kata Ibnu Umar, kullahu akalahu dhi'b. Katakan saja kepada majikanmu bahwa seekor kambingnya diterkam serigala. Ini kalau bahasa modernnya, Pak, ya, diuji untuk melakukan korupsi. Seekor kambing saja. Maka lihat bagaimana kualitas iman penggembala kambing zaman itu. Dia kemudian berkata kepada Ibnu Umar, dia katakan satu jawaban yang membuat seorang Abdullah ibnu Umar menangis karenanya. Dia berkata, idzan fa ainallah. Kalau begitu wahai Tuhan, di manakah Allah itu? Ini jawaban yang menggambarkan rasa takut penggembala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika Ibnu Umar menangis dengan jawaban itu. Dia terharu dengan rasa takut yang besar penggembala kambing itu kepada Allah. Dia kemudian membebaskan budak penggembala kambing tadi. Ibnu Umar membeli budak tadi lalu dimerdekakan. Tidak hanya sampai di situ, Ibnu Umar membeli seluruh kambing yang digembalakan oleh budak tadi lalu diserahkan kepada budak tersebut. Ini keberkahan meninggalkan yang haram, maka diganti oleh Allah dengan yang halal yang berlipat-lipat. Dia tinggalkan korupsi seekor kambing, maka berkah meninggalkan yang haram Allah ganti dengan yang halal. Bahkan dia dimerdekakan, dan seluruh kambing-kambing tadi yang sebelumnya dia cuma menggembalakannya sekarang menjadi miliknya. Begitu kualitas zaman terbaik. Mereka memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Menarik untuk dikaji. Mengapa yang Allah wasiatkan kepada umat manusia adalah agar mereka selalu membangun rasa takut mereka kepada Allah. Pertama, orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan mudah mengukir amal-amal saleh yang banyak. Dan ketika dia beramal saleh, motivasinya lillah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah isyaratkan di dalam surat Al-Insan
dari ayat 5 dan seterusnya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Kata Allah ketika menjelaskan karakternya al-abrar, orang-orang yang ahli kebaikan. Sesungguhnya al-abrar itu orang yang ahli kebaikan, nanti di akhirat mendapatkan minuman yang bercampur kafur, yaitu mata air surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, yang mata air itu memancar dengan sempurna. Apa sebab mereka mendapatkan kebaikan sebesar itu? Pertama, yufuna bin nadhri, mereka gemar memenuhi nazar mereka. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang sebelumnya enggak wajib. Bapak, ibu diuji oleh Allah, misalnya, semoga Allah enggak menakdirkan, diuji dengan sakit, dirawat di rumah sakit 1 pekan belum sembuh, 2 pekan belum sembuh, maka bapak ibu kemudian bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan infak ke Masjid As-Siddiq. Infak hukum asalnya wajib apa sunnah, Pak? Sunnah. Tapi kalau kita nazarkan maka menjadi wajib. Maka al-abrar karakternya itu kalau nazar dipenuhi. Begitu bapak ibu sembuh dari sakit, langsung datang ke Masjid As-Siddiq. Ustadz, ini infak saya. Kemarin saya bernazar kalau sembuh infak ke Masjid As-Siddiq. Ini saya tunaikan nazar saya. Itulah karakter al-abrar. Yang kedua, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dia gemar memberi makan dengan makanan yang disukai. Jadi bukan sembarang makanan, tapi makanan yang kita sukai. Berasnya seperti beras yang kita makan di rumah kita. Nasinya masih hangat, bukan hampir basi baru disedekahkan. Kalau buah-buahan masih segar, belum layu, bukan yang sudah dikerubuti lalat, hampir busuk baru dikasih orang. Itu bukan karakter al-abrar. Al-abrar kalau memberikan sesuatu, maka dengan yang terbaik yang dia sukai. Kepada siapa saja, miskina wa yatima wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada tawanan. Dan ketika dia beramal, motivasinya lillah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan ini semata-mata lillah, karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian ataupun ucapan terima kasih. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ada kisah menarik dari ulama, ya, kalangan tabi'in, namanya Rabi' bin Khusaim. Rabi' bin Khusaim satu ketika dibuatkan makanan yang istimewa oleh keluarganya. Makanan ini bahan-bahannya langka, cara memasaknya butuh waktu yang sangat lama. Begitu makanan itu telah jadi,
Rabi' bin Khusaim baru mencicipinya sedikit, tiba-tiba datang orang gila menggebrak-gebrak pintu rumahnya. Dia berisyarat dengan tangannya bahwa dia lapar. Maka kemudian Rabi' bin Khusaim tanpa ragu sedikit pun memberikan makanan terbaik tadi. Keluarganya protes, anaknya protes, wahai ayah, kenapa harus makanan itu yang diberikan? Kenapa enggak makanan yang biasa saja? Toh dia orang gila, dia tidak tahu kalau makanan itu istimewa. Apa jawaban Rabi' bin Khusaim? Nah, memang dia tidak tahu, tapi yang terpenting Allah tahu. Itulah karakter al-abrar. Kalau beramal motivasinya lillah, karena Allah. Perkataan manusia enggak penting, yang penting adalah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menarik untuk dikaji, kenapa ada orang bisa beramal begitu hebat, dan ketika beramal lillah hanya karena Allah? Jawabnya ada pada ayat berikutnya. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami pada hari di mana manusia nanti menghadap Allah, wajah mereka masam penuh dengan penyesalan. Jadi orang akan mudah beramal saleh, dan ketika beramal ikhlas hanya karena Allah, itu kalau punya rasa takut di hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salafunas salih mampu mengukir amal-amal hebat, dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Apa sebabnya? Mereka punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Maka sholat mereka istimewa. Ada ulama dari kalangan tabi'in, ahli fikih, namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini satu hari diuji oleh Allah dengan sakit semacam tumor pada kaki beliau. Maka para tabib sepakat, ini harus diamputasi. Sedangkan zaman itu belum ada obat anestesi, obat penghilang sakit. Maka para tabib berkata, wahai imam, mohon maaf, Anda kami sarankan minum khamr untuk menghilangkan sakit ketika kami amputasi kaki Anda. Beliau ini ahli fikih, beliau faham kalau ini kaidah darurat. Kalau darurat, maka yang sebelumnya haram pun bisa berubah menjadi halal. Tapi beliau memilih jalan wara', jalan kehati-hatian. Kata Urwah bin Zubair, alangkah buruknya diriku, aku mengharap kesembuhan dari Allah, masa dengan cara minum minuman yang diharamkan Allah? Aku tidak mau. Kemudian kata para tabib, kalau begitu Anda harus dipegangi banyak orang, supaya ketika kami amputasi Anda tidak berontak. Kata Urwah bin Zubair, tidak perlu, cukup biarkan aku sholat sunnah 2 rakaat. Dalam sholatku itu silahkan amputasi kakiku. Maka beliau sholat dengan begitu khusyuknya, merasakan lezatnya kebersamaan dengan Allah. Orang yang mencapai tingkatan itu, maka sakit duniawi nggak ada artinya. Maka diamputasilah kaki beliau. Beliau tidak merasakan apa-apa, padahal alat amputasi paling canggih zaman itu gergaji. Terbayang Pak? Makanya amal-amal mereka diabadikan dalam sejarah. Mereka mampu mengukir amal-amal terbaik. Apa sebabnya?
mereka punya rasa takut yang teramat besar di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mengapa Allah wasiatkan kepada seluruh manusia agar membangun rasa takut mereka kepada Allah? Karena orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan memandang kemaksiatan itu pada hakikatnya. Hakikat kemaksiatan itu menjijikkan, kotor, jorok, sehingga harus dijauhi sejauh-jauhnya. Maka ini penting. Apa sebabnya? Kita umat manusia itu punya musuh utama. Siapa musuh utama kita, Pak? Setan. Setan itu kerjaannya menghiasi yang haram, menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan itu nampak menarik, nampak indah, nampak mengagumkan di mata manusia. Maka jangan heran banyak orang kecanduan terhadap maksiat. Ada yang kecanduan minum khamr, ada yang kecanduan judi, ada yang kecanduan zina dan maksiat-maksiat lainnya. Apa sebabnya? Setan menghiasinya sehingga nampak indah di mata manusia. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah memandang kemaksiatan itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau tadi saya ceritakan zaman tabi'in, kita mundur sedikit, zaman tabi'ut tabi'in. Ada seorang perampok namanya Fudail bin Iyad di daerah Samarkand. Beliau perampok yang ditakuti manusia zaman itu. Kafilah-kafilah dagang itu kalau sudah malam nggak berani melewati daerah itu. Apa sebabnya? Itu daerahnya perampok yang kejam, namanya Fudail bin Iyad. Satu malam Fudail bin Iyad itu menjalankan aksinya. Dia masuk ke sebuah rumah milik seorang wanita. Dia sudah panjat dinding rumah itu, dia sudah masuk ke dalamnya, tinggal eksekusi. Ternyata terdengar lantunan Al-Quran. Ayat yang dibaca ayat 16 surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan? Seketika hati Fudail bin Iyad bergetar hebat. Dia rasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjawab seruan ayat itu, betul ya Allah, sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingatmu dan menerima kebenaran yang engkau turunkan. Maka dia pun keluar dari rumah itu dalam keadaan taubat nasuha. Harta kemewahan yang dia masuk ke rumah itu ingin mengambilnya, seketika tidak lagi menarik. Apa sebabnya? Dia sadar itu haram, itu maksiat kepada Allah. Maka dia tinggalkan, dia keluar dari rumah itu taubat kepada Allah. Dia duduk di sebuah gubuk. Tidak lama melintas kafilah dagang. Pemimpin kafilah itu berkata, celaka kita melewati daerahnya Fudail bin Iyad, perampok yang kejam itu. Maka Fudail bin Iyad semakin menyesali keadaan dirinya.
Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ternyata hidupku selama ini hanya menimbulkan teror bagi kaum muslimin. Ya Allah, saksikan aku taubat kepadamu dengan taubat yang sesungguhnya. Ya Allah, kalau memang engkau terima taubatku, jadikanlah aku abidal haramain, ahli ibadah dua kota suci Makkah dan Madinah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka Fudail bin Iyad kemudian dikenal oleh para ulama zaman itu sebagai abidal haramain, sampai Imam Abdullah ibnu Mubarak menulis surat kepada beliau, ya abidal haramaini lau absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai ahli ibadah dua kota suci Makkah dan Madinah, kalau engkau melihat kami, ya, saat itu Ibnu Mubarak itu sedang berjihad di jalan Allah. Kalau engkau melihat amal kami, maksudnya jihad fi sabilillah, tentu engkau akan menyadari ibadah-ibadahmu tidak lebih sekedar mainan. Ini isyarat taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau dikenal dengan abidal haramain, ahli ibadah dua kota suci Makkah dan Madinah. Jadi begitu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang bagi sebagian besar manusia menarik, mengagumkan, kenikmatan yang luar biasa, maka sebagian besar manusia rela mengeluarkan uang yang banyak, rela pergi jauh demi mendapatkan kenikmatan semu itu. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah memandang itu sebagai perkara yang kotor dan menjijikkan dan harus dijauhi sejauh-jauhnya. Ini kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mengapa Allah wasiatkan kepada seluruh umat manusia untuk membangun rasa takut mereka kepada Allah? Karena orang yang punya rasa takut kepada Allah nanti di akhirat akan mendapatkan satu kenikmatan yang sangat mahal, kenikmatan yang dirindukan oleh setiap hamba Allah, yaitu meraih naungan Allah, yang hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat dengan naungannya. Hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 golongan itu? Ya. Yang ketujuh kata Nabi adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri lalu menangislah kedua matanya. Ini air mata yang tumpah karena rasa takut kepada Allah. Kita merenung di tengah malam, berzikir kepada Allah, merenungkan keadaan diri kita. Kita diberi kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu. Ini nikmat yang besar, padahal Allah katakan summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang naim. Apa naim itu? Kata ulama tafsir, setetes air yang membasahi kerongkongan kita di kala haus,
itu naim, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sepotong roti mengganjal perut kita di kala lapar, itu naim, itu dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Apalagi nikmat sebesar ini, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kesempatan untuk beramal saleh. Kita sadar usia kita semakin tua, uban mulai bermunculan, tapi amal belum seberapa, padahal ajal kian dekat. Maka terbayang beratnya hisab kita di hadapan Allah. Tumpahlah air mata kita. Itu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang seperti itu istimewa. Itulah mata yang nanti tidak akan tersentuh api neraka. Kata Nabi, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata tidak akan tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang begadang, melek karena berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mata yang seperti itu nanti yang mengantarkan kita meraih naungan Allah kelak di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu pernah mengatakan, wala an abki min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Kalau aku menangis karena takut kepada Allah, itu lebih aku sukai dibanding sedekah 1000 dinar. Padahal 1 dinar itu 3,9 juta. Kalau 1000 berapa Pak? 3,9 M. Bagi Ibnu Umar, menangis karena takut kepada Allah itu lebih beliau sukai dibanding sedekah 3,9 M. Yang keempat, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mengapa Allah wasiatkan kepada seluruh umat manusia dari masa ke masa agar selalu membangun rasa takut mereka kepada Allah? Karena orang yang di dunia punya rasa takut kepada Allah, nanti di akhirat akan meraih rasa aman. Nikmat yang mahal dalam hidup kita hari ini, itu diantaranya adalah nikmat rasa aman. Bapak Ibu bisa sholat jamaah ke masjid, bisa duduk di majelis ilmu, meninggalkan keluarga, meninggalkan toko tempat kita berdagang. Apa sebabnya? Karena aman. Kalau tidak aman, kita tidak akan berani keluar rumah. Maka nikmat rasa aman ini nikmat yang besar. Kalau di dunia seandainya tidak aman, kita masih bisa menyewa jasa keamanan. Kita panggil security khusus mengawal rumah kita. Kita minta bantuan polisi bahkan tentara untuk mengamankan rumah kita. Itu kalau di dunia. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hari itu tinggal hisab. Maka kalau kita tidak mendapatkan rasa aman di hari kiamat, maka bagaimana cara kita mencari keamanan itu? Karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnaini. Kata Allah, demi keagunganku, aku tidak akan mengumpulkan pada diri hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Apa maksudnya? Kata Allah, man
khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa man amina bi fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Siapa yang merasa aman dariku di dunia, maka dia maksiat sesuka hatinya, pagi minum khamr, siang judi, malam zina, merasa aman dari Allah, maka kata Allah, nanti di akhirat aku akan buat dia merasa ketakutan. Tapi siapa yang di dunia merasa takut kepadaku, mau minum khamr takut kepada Allah, mau judi sekalipun online tidak ada yang lihat, masuk kamar, kamar dikunci, ya, jendela ditutup, tidak ada yang lihat, tapi takut kepada Allah, maka orang yang seperti itu kata Allah, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan membuatnya merasa aman kelak di hari kiamat. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mengapa penting kita membangun rasa takut di hati kita kepada Allah? Rasa takut kepada Allah itu min asbabil maghfirah, sebab kita meraih ampunan Allah, kenikmatan yang mahal yang dirindukan manusia-manusia terbaik. Mengapa? Karena kita hanya bisa masuk surga itu kalau diampuni oleh Allah. Maka untuk meraih ampunan Allah, caranya adalah membangun rasa takut di hati kita kepada Allah. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengkisahkan umat sebelum kita. Kata Nabi, inna rajulan asrafa ala nafsih, ada orang yang melampaui batas terhadap dirinya, dia maksiat dengan kemaksiatan yang sangat banyak, maka dia pun mengalami rasa takut di akhir hayatnya. Faqala libanihi, dia berkata kepada anak-anaknya, idza ana mittu fa ahriquni thumma ashiquni thumma dzuruni fir riyahi fil bahr. Wahai anak-anakku, kalau aku nanti meninggal dunia, tolong bakar jasadku, tumbuk hingga lembut, lalu taburkan di tengah angin kencang di tengah samudra. Mengapa dia berwasiat seperti itu? Kata dia, fa in qadarani Allahu la yu'adzibani azaban la yu'adzibuhu ala ahadim minal alamin. Karena kalau Allah menyempitkanku, tidak memaafkanku, pasti Allah akan mengazabku dengan azab yang pedih, yang Allah tidak mengazab siapapun dengan azab seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi kemudian? Faqala Allahu lil ardi addi ma akhadti. Allah berkata kepada bumi, wahai bumi, kembalikan apa yang kamu pernah ambil. Maka orang itu pun dibangkitkan oleh Allah utuh seperti sedia kala, nggak ada yang kurang satupun. Bahkan seujung kuku, sehelai rambut tidak ada yang kurang, dibangkitkan oleh Allah utuh seperti sedia kala. Maka hadis ini penting untuk direnungkan, karena hari ini ada orang yang menganggap kalau sudah dibakar, hancur jadi debu, dibuang ke sungai atau ke laut, maka bebas hisab, bebas azab. Ternyata dalam hadis ini disebutkan Allah bangkitkan utuh seperti sedia kala. Maka Allah bertanya kepada orang itu, ma hamalaka ala hadza, apa yang membuatmu melakukan itu? Mengapa kamu berpesan kepada anakmu kalau meninggal dibakar sampai hancur jadi debu, debunya dibuang di tengah angin kencang di tengah samudra? Kenapa kamu wasiat seperti itu? Maka dia menjawab,
makhafatuka ya Rabb. Aku berwasiat seperti itu semata-mata karena rasa takutku kepadamu ya Allah. Maka kata Nabi, faghafarolah, Allah mengampuni orang itu. Apa sebabnya? Disebabkan rasa takutnya yang teramat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semoga Allah senantiasa membangun rasa takut di hati kita kepada Allah, sehingga kita bisa mengamalkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita, menjauhi maksiat kepada Allah, dan kita nanti termasuk orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, mendapatkan rasa aman dari Allah, dan lebih dari itu kita meraih maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.